Tapi saya ketua divisi penghitungan suara IT. Ya. IT KPU 2004. Ya. Yang itu belum terbantahkan sampai sekarang. Gitu ya. Karena itu untuk menjaga suara rakyat selamat sampai di Jakarta. Yang kedua, saya menjadi wakil ketua penghitungan suara manual. Dan waktu karena saya tahu di KPU itu terjadi kecurangan, saya katakan kepada Pak Hamid waktu itu, Pak dan lawyernya KPU, untuk daerah pemilihan ini KPU nggak bisa menang. Loh, gimana sih Bu Kusnul? Padahal Ibu bagian dari KPU. Ya, saya katakan karena memang ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU di kabupaten kota dan di bawahnya. Jadi biasa saja kalau menurut saya, KPU itu tidak harus terlalu defensif kalau memang ada kecurangan dan sebagainya. Arahnya maksudnya begini, Bu Kusnul. Artinya kalau memang faktanya secara gamblang dengan kasat mata pun sudah terlihat itu curang, ya akui sajalah, begitu maksudnya. Iya betul, nggak masalah. Kayak gitu kan. Makanya sebagai penyelenggara pemilu itu kan prinsipnya free and fair. Bebas dan jujur. Jujur ya. Nah, untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang bebas dan jujur, penyelenggaranya yaitu KPU, dia harus adil. Nah, bagaimana adil? Ya ini tadi, kalau yang salah ya kemudian diperbaiki, itu biasa saja. Tapi di dalam konteks penyelenggaraan. Lagi Bu, ini nostalgia kita ya Bu ya, sedikit ya Bu ya. Betul. Ketika Ibu dulu teriak bahwa terjadi kecurangan atau pelanggaran di institusi kabupaten kota ya, KPU di kabupaten kota ini, suara Ibu ini didengar nggak oleh pimpinan yang lain? Kan komisioner ini kan kita kalah kok. Sampai mereka saya kasih tahu karena itu kasus Kalimantan Barat ya, yang saya masih ingat betul. Kabupaten Sintang kalau nggak salah, ketua KPU-nya perempuan kabupaten itu. Kemudian ketua KPU Kalimantan Barat juga perempuan. Jadi saya mendapatkan data-data dari ketua KPU kabupaten kota yang melawan 4 anggota KPU plus sekretariatnya yang mengubah suara itu di pesawat antara Pontianak Jakarta. Tangan usil di pesawat ya Bu ya. Nah, dan saya waktu itu mendapatkan data aslinya. Saya katakan untuk daerah pemilihan ini KPU nggak perlu menang. Karena memang terjadi kecurangan dan itu pun saya sudah dengan cara klarifikasi, verifikasi sehingga saya berani mengatakan itu di dalam pleno atau di dalam waktu itu pertemuan dengan lawyernya KPU. Ya jadi saya katakan nggak perlu. Jadi misalnya di pengadilan ini adalah hak dari peserta pemilu untuk mencari keadilan. Apakah suara pendukungnya, pemilihnya itu selamat atau tidak. Dan KPU itu jangan so tahu bahwa dia bisa menjaga. Kalau sekarang, kalau zaman saya dulu masih lebih banyak, 565 ribuan TPS. Sekarang kan 497, 282 ribuan TPS. Jadi lebih sedikit sebetulnya kalau dilihat dari jumlah TPS-nya dibandingkan zaman saya dulu. Bu, berkaca dengan yang 2014 ya Bu ya. Ibu tentu kan meskipun sudah tidak berada lagi di lingkungan KPU, tapi mengamatilah bagaimana jalannya pesta demokrasi, jalannya si penyelenggaranya sendiri, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan sikap Ibu dulu Bu ya, seharusnya sudah teriakkah komisioner KPU ini seperti yang Ibu lakukan di 2004, atau memang tidak perlu ada yang diteriakan? Kalau sekarang gini ya, media nih, zamannya saya dulu kan kita dikritik habis tuh di setiap tahapan, kok sekarang enggak? Ya itu satu ya, kalau dilihat media. Padahal saat sekarang ini kan anggota KPU-nya dianggap. Menurut Ibu, apakah memang harus ada yang kita kritisi dari penyelenggara pemilu kan bukan malaikat. Ya, dia juga termasuk yang melakukan election fraud. Pelanggaran terhadap penyelenggara. Satu dari mulai apa? Data pemilih. Data pemilih itu adalah sumber kecurangan. Tapi di 2004, 2009 pun juga kan bermasalah juga data pemilih. 2004 pertama kali negara Republik Indonesia memiliki database penduduk dengan 12 variabel. Pertama kali di Republik kita setelah 60 tahun. Itu kita yang bikin. Ya, karena dulu ada 5 saya dulu KPU dulu Pak Nazar ya, tidak setuju menggunakan KTP. Karena di Indonesia itu banyak orang memiliki banyak KTP, beli tanah pakai KTP. Waktu itu Imam Samudra tertangkap di Riau dengan KTP-nya yang kelima. Jadi kita nggak percaya dengan KTP. Sekarang diulang, makanya kita dulu punya data kartu pemilih. Ya itu yang kita bikin dengan P4P. Saya meniru dari KPU Australia. Election. Kenapa Australia itu penting? Karena Australia itu pemilunya wajib. Jadi semua penduduk itu wajib ikut memilih. Makanya
data pemilihnya Australia itu terbaik di dunia. Oke. Nah, dari benchmark yang Ibu sampaikan ini kan baru sekelumit ya Bu ya, belum seluruhnya kan ya Bu ya. Nah, apakah ini merefleksikan, statement Ibu ini merefleksikan dari yang Ibu lakukan di 2004 ini, bahwa di 2014 ini bermasalah dengan data pemilih bukan KPU ya, dari Depdagri. Oke. Nah, tapi KPU kan juga mendapatkan anggaran 1,7 triliun untuk memperbaiki. Memverifikasi, betul. Saya dulu bikin cuma 427 miliar. Oke. Ya kan, dari nggak ada menjadi ada. Nah, yang kedua lagi, kenapa penambahan jumlah pemilih hanya dalam 2 bulan? Itu 6,6 juta ya kalau nggak salah. Padahal yang disebut population growth menurut data BPS 1,5%. Jadi kalau 2,254 juta ya itu penduduk Indonesia, kalau population growth-nya berapa tadi, 1,5%, itu cuma berapa? Cuma paling 700 ribuan untuk 2 bulan. Jadi angkanya tidak masuk di akal begitu. Nah, ya jadi itu menjadi sumber. Bagi saya itu sumber manipulasi itu mulai dari data pemilih. Kenapa? Itu nanti berhubungan dengan surat suara. Kalau surat suaranya banyak, dia menjadi sumber untuk kecurangan. Jadi ini rangkaiannya itu dari sejak data pemilih. Tapi herannya juga di 2009 peserta pemilu itu teriak. Kayaknya di 2014 ini hanya PBB deh yang teriak tentang data pemilih. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian itu penyelenggara ya. Pesertanya juga bisa-bisa saja kan ada money politik. Kalau pemilu legislatif dianggap brutal, nggak mungkin pemilu pilpresnya jadi malaikat. Itu kan nggak sesuatu yang belum lah gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilihat. Pengadilan ini menjadi forum untuk mencari keadilan. Mahkamah Konstitusi menjadi forum untuk mencari keadilan. Jadi masyarakat, rakyat, dan yang sudah dimenangkan oleh KPU anggap proses ini biasa saja di dalam berdemokrasi. Seperti tadi Ibu sebutkan ada hanya 2 begini. Apalagi perbedaan suaranya kan bukan jomplang. Ya, untuk bisa menang itu 50% plus 1. Jadi 50% plus 1 suara. Jadi kan ada yang mengatakan, oh gapnya 8 juta ini. Enggak, ntar dulu nih. Kan, kemudian juga ada sistem noken kayak gitu ya. Iya, di Papua ya Bu ya. Nah, sistem noken itu harusnya yang mencoblos kalau kita menggunakan sistem noken yang benar, itu kepala suku. Nah, ini yang kita lihat di video-video kan KPPS. Pertanyaannya, KPPS ini kepala suku atau bukan? 12 kabupaten. Ini harus lagi-lagi diverifikasi dan diperjelas lagi begitu. Harus. Jadi KPU itu biasa saja. Yang dipersiapkan itu. Dan yang terhormat itu kalau penyelenggara pemilu melihat kesalahan diperbaiki, itu menjadi terhormat. Sebelum saya ke Bang Margarito, sedikit saja ya Bang Margarito, kita dengarkan lagi nih Bu Husnul. Ibu melihat KPU yang saat ini 2014 ini paranoid begitu maksudnya? Loh ya, saya bukan psikolog. Itu nanti tanya ke ilmu psikologi itu ya. Baik. Saya ke Bang Margarito. Bang, jalannya sidang perdana ini menurut Abang nih arahnya akan seperti apa? Kok tadi kan Bu Husnul kan mengatakan nggak ada yang perlu panik, nggak ada yang perlu di defense terlalu berlebihan lah begitu seperti itu. Nomor 1 ya. Pertama di sidang hari pertama ini cuma membaca highlight permohonan begitu ya. Sampai lewat tim advokasi penggugat ya tentunya ya. Akan disuruh membaca, kemudian mungkin bisa jadi akan diberikan kesempatan kepada capres-cawapres yang menggugat, yang mempersoalkan untuk semacam opening speech atau cautionary speech begitu ya di fase pertama. Setelah itu hakim akan menunjukkan kepada tim penasihat hukum ini adakah yang perlu Anda perbaiki? Saran kami perlu Anda perbaiki ini. Itu aja. Dan kalau itu diterima dan selesai sidangnya. Untuk hari pertama ini. Untuk hari pertama ini. Nah, ini baru menggelegar itu pada hari kedua, ketiga dan keempat. Mulai mendetail, mulai mendetail itu kira-kira pada hari ketiga. Pada hari ketiga, pada sidang ketiga dan seterusnya. Itu baru betul-betul menggelegar. Nah, itu baru betul-betul mulai detail gitu. Berarti ya, singkat kata ya di hari pertama ini mungkin seremonial belaka. Kurang lebih. Nanti begitu. Mungkin drama-dramanya nanti hari kedua dan seterusnya begitu. Nah, bicara soal drama-drama dalam tanda kutip yang terjadi, kita ketahui kan beberapa waktu lalu kan sempat ada ini pro dan kontra, pembukaan kotak suara tersebut begitu. Oh iya, ini bukan tadi yang Bu Husnus bilang tadi dan Anda kemukakan itu semua bukan soal kecil. Saya sih sebetulnya Bang Margarito. Akankah muncul drama di dalam gedung ini? Oh pasti. Gitu loh.
Pasti. Anda tidak, jangan ke Mahkamah Konstitusi, jangan ke pengadilan kalau Anda tidak bisa bikin drama. Anda tidak bikin sensasi di sana. Tentu saja drama yang berdasar dan atau sensasi yang berdasar. Apa yang semua dikemukakan Talib Husnul dan Anda kemukakan, itu semua adalah poin-poin yang bisa digali secara hebat sekali di dalam persidangan itu. Anda jangan salah, misalnya Anda bicara soal noken gitu ya, dan orang bicara mengenai noken begitu. Anda jangan lupa, dan Undang-Undang 42 2008 itu sama sekali tidak diberikan noken. Pemilihan harus langsung diberikan oleh pemilih sendiri. One vote, one person. Jadi nggak bisa, tidak sah. Masih genuine kah kira-kira alat-alat bukti yang nanti akan diperdengarkan di hari saya kedua, berpendapat dan saya mengatakan bahwa kalau saya menjadi lawyernya mereka, saya akan tolak seluruh alat bukti yang diperintahkan oleh KPU dibuka pada hari-hari ini. Kan saya bilang kalau tidak salah di TV juga, ini kan cuma sebuah kebijakan, bukan peraturan. Karena itu daya ikat dari kebijakan itu berbeda dengan peraturan. Itu sebabnya misalnya kemarin di Pulau Gadung misalnya, ada PPS yang tidak mau membukanya, dan KPU tidak bisa bikin apa-apa karena itu lucunya di situ. Dan saya kira KPU mesti mengevaluasi diri. Apa kata orang PPS di Pulau Gadung itu? Ini tahapan apa? Karena di KPU ada tahapan pemilunya yang rigid itu. Jadi ini apa, kerjaan apa begitu? Kami kami tidak mau. Dan KPU tidak bisa bikin apa-apa. Anda bayangkan di PPS melawan, dan PPS KPU pusat yang membuat kebijakan yang mereka musyawarahkan dan mereka tolak. Dan KPU tidak bisa bikin apa-apa. Bu Husnul, berarti legitimasi dipertanyakan juga dong, Pak? Oh iya. Dari awal gitu. bicara legitimasi dari mulai salah satu calonnya yaitu peserta dia keluar dari penghitungan, itu berarti kan mempertanyakan legitimasi. Tapi kelihatannya anggota KPU tidak paham atau kurang sense of crisisnya. Keluarnya beberapa orang ini kan bukan berarti keluarnya si Margarito Kamis, si Arif Fadil dan si Husnul, bukan keluarnya 3 orang, tapi keluarnya para pemilih kan, Bu, tentunya kan, Bu. Dan pemilih ini juga yang diakui kan 62 juta. Betul. Nah, ini juga kemudian jangan klaim bahwa ini yang merasa menang itu kemudian yang sudah diputuskan oleh KPU itu hanya rakyat, karena ini kan 50-50 sebetulnya Dan apalagi kalau kita katakan bahwa untuk menang pemilu itu 50% plus 1. Jadi jangan katakan gapnya ini kalau pemenang peserta nomor 1 itu bisa membuktikan suaranya dihilangkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, bisa saja itu tergantung kepada pengadilan dan bukti-bukti yang kemudian mengikutinya. Tapi hasilnya wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya katakan, bahwa di panggung ini adalah panggung pertarungan bukti dan panggung pertarungan argumen. Di sini ini panggung pertarungan bukti dan biasa saja. Itu biasa, dan ini cara beradab kita. Jadi rakyat juga harus belajar. Harus belajar begitu, harus terima gitu. Ini adalah panggung untuk memperjuangkan bukti dan memperjuangkan argumentasi serta semuanya akan suara rakyat itu selamat sampai. Dan jangan lupa di bawah Prabowo itu ada puluhan juta orang. Baik. Bung Margarito, Bu Husnul, karena kita sudah mengarah ke perjuangan suara rakyat ini, saya ingin melibatkan juga pihak dari tim advokasi Prabowo Hatta yang sudah hadir, ada Pak Didi Suprianto. Kita akan dengarkan, Bu, sejauh mana kesiapan tim ini. Selamat pagi, Bapak. Kita jumpa lagi, Pak. Sejauh mana tim ini akan bekerja selama beberapa hari ke depan untuk memainkan drama yang tadi Bang Margarito sampaikan gitu. Nanti di segmen selanjutnya, Pak Didi, kami akan kembali saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia. Yuk eksperimen. Telur mengandung kalsium seperti gigi. Bandingkan saja, pakai formula Strong Protector tetap kuat karena mengandung SPL yang melindungi kalsium gigi. Sudah tahu kan rahasia gigi lebih kuat? Gigi kuat, gigi formula. Wow! Coffee goes 78 degrees. Ooh, yeah. Perfect coffee extraction. At 78 degrees Celsius. And caramelized milk. Full of taste. Best latte ever. Coffee goes 78 degrees.